Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha afiatan abdan wa shifaha wa anda musafir arwah bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa balik wa sallim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahumma kama man'ta 'alaina bil iman hazidna minhu kama man'ta 'alaina bil islam hazidna minhu kama man'ta 'alaina bil afiyah hazidna minha ila natubu 'alaina taubatan nasuha amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat, jamaah majelis akad nikah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Pak Haji Nurani lah, tuan rumah Ayahanda Haji Nurani yang menghormati, kemudian lagi pengulung, tambah hari tambah ganteng aja, gokil ya, ganteng ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian juga yang lainnya juga ya, belum kata kawan nyebutan namanya satu persatu ya, tetangga dan lain-lainnya. Mudah-mudahan semua menjaga umur, disehatkan badannya, dimurahkan daripada rezekinya, dikuatkan serta imannya, serta jika akhir hayat mendapatkan husnul khatimah amin ya rabbal alamin berkat Habibuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, setelah masih balah sampai sore apa udah emang Allah kasih doa aja, alhamdulillah kita salat sejenak lain dia lah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, jadi hari ini kita mungkin sedikit tentang maulid ya, apa ini namakan daripada maulid. Jadi kita ini merayakan apa nih kira-kira? Maulid kan maulud ya? Merayakan maulid atau maulud, alhamdulillah di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1440 Hijriah hari ini tepatnya ya. Jadi yang benarnya adalah maulid atau maulud, belum bertakon nih. Kemudian kira-kira bujurnya apa? Bujurnya adalah maulud, bujurnya adalah maulid, yang bujurnya adalah dua-duanya. Adapun maulud itu adalah suatu kisah kejadian Rasulullah SAW pada saat lahirnya, ya kan? Jadi berdatangnya kisahnya berdatang, yang mana dinamakan itu adalah dinamakan, kalau ibaratkan ada paknya, itu adalah sirah namanya. Adapun tarikh itu khusus mengisahkan kebanyakannya daripada pembuat sahabat dan tabi'in. Tabi'in itu adalah yang mengikut daripada sahabat. Adapun yang dinamakan daripada mana tiba, itu adalah kisah perbuatan para orang-orang salihin dan para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu jadi kita tiga aja hendak ya, sirah, kemudian tarikh, kemudian menakib, cukup tiga juznya. Adapun yang berikutnya ya nauzubillah, ada gibah show, ada gosip show, ogah kita ada sumpatan gitu ya kan. Jadi kita berkata orang-orang soleh ya menakib, kemudian hubungan para sahabat dan tabi'in, yaitu adalah tarikh misal. Kemudian baginda Rasulullah SAW beserta para istri-istrinya, ini adalah Khadijatul Kubra misalnya, atau hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha dan yang lain-lainnya, ya bisa daripada kita kategorikan yaitu sebagai sirahnya, siratul nabawi atau
kisahnya Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, suatu fadilah yang mana adalah hari ini tepatnya pernikahan fadilah dan anak kita nih, ya. Mudah-mudahan kita doakan untung pandang, kabul apa yang ditakdirkannya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Rasul, berkah berataan, anaknya banyak menjadi soleh solehah, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu akur daripada qulubihima, batin-batin atau hati-hati daripada mereka, supaya ada tertuntal. Karena bahano laki jujur, bininya mau sama-sama. Kemudian istrinya jujur bagus, mana lakinya nunggu sangka. Jadi jangan sampai lah seperti itu. Jadi mudah-mudahan saling mengerti keduanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Satu kita ambil kisah ya. Belum mencari, sebenarnya mencari bahan sekira yang 3 menit buntung ini. Jangan mulu sekira 5 menit buntongnya apa gitu lah. Kisahnya kan ya. Ya ini adalah tepatnya tanggal 12 pula baginda Rasulullah SAW 12 Rabiul Awal Rasulullah SAW sampai hijrah ke Madinah. Jadi mestinya bulan Maulid ini itu sebulanan padahal kita. Nah itu kan sebulanan itu jangan kita membaca kitab Nurul Yakin itu ya, baca di Bedarus mungkin kada tamat ya. Nah istilahnya tadi. Jadi di bulan Rabiul Awal ada yang perlu kita ungkit-ungkit lagi. Sirahnya baginda Rasulullah SAW itu adalah yang pertama tentang irhasnya baginda Rasulullah SAW, yaitu adalah kejadian-kejadian saat lahirnya baginda Rasulullah SAW. Itu bisa bagi banyak ya Allah. Nah sirahnya nih. Kemudian lagi yang perlu diperingati, yang perlu diingati, yang perlu kita ungkit lagi yang kedua, yaitu adalah tentang Rasulullah SAW hijrah. Ya, bulan-bulan ini juga 12 Rabiul Awal. Kemudian lagi yang di sini jarang juga kita ungkit ya, itu adalah tentang wafatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi ini mau yang mana nih? Ya kan? Kita ambil yang tengah aja lah. Kita ambil yang tengah aja di kisah hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Ya adalah sedikit daripada 10 menit daripada yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Pada saat tepatnya tanggal 8 pada tanggal 27 Safar baginda Rasulullah SAW. Awal sidin permulaan hijrah ke Yasrib. Jadi dulu nama Madinah itu Yasrib. Nama Madinah itu adalah Yasrib. Para hadirat rahimakumullah, buat ibu-ibu nih. Lalu kenapa jadi Madinah? Madinah itu artinya bahasa Indonesia, bahasa kitanya adalah kota. Nah kota, ya kan? Jadi misalnya Madinatul Banjar, berarti kota Banjar. Madinatul Emyu, misalnya berarti kota Tamban itu bisa. Madinatul Gambut, kota Gambut. Nah, ini adalah Madinah, kota sahabat Madinatul Munawwarah, kota yang mendapatkan cahaya. Karena apa? Rasulullah SAW di situ yang punya. Sama adalah Mekah. Mekah adalah jika kita cari sertifikat hak milik kawan kita yang ada di Mekah mungkin kada dapat dan awam dapat. Peribahasanya nang rajanya jegel kada SHM sertifikat hak milik enggak ternyata. HGB juga ternyata. Ya, ternyata HGB juga. Karena apa? SHM-nya adalah punyanya baginda Rasulullah SAW. Adapun di Madinah pula juga SHM-nya juga punya baginda Rasulullah SAW. Sampai-sampai dua haramain Mekah dan Madinah sama dulu dong yang punya. Sampai-sampai Dajjal aja kada mau masuk. Nah makanya penyadat rahimahumullah, di sini kita ambil lagi pengalaman, ambil berkat wujud Habibun Rasulullah SAW. Maka seyogianya lah kita, jikalau mau berkah rumah kita, jikalau mau berkah kendaraan kita, jikalau mau berkah mobil atau sepeda motor kita, ya kan, dan yang lain-lainnya, coba kita hakikatkan. Ya Allah ya Rasulullah, ini ampun pian wahai Rasulullah. Hakikatkan, jangan koyok.
berkat wujud Habibuna Sallallahu Alaihi Wasallam kita ada. Ya padahal istilahnya adalah ini suatu gambaran. Ya padahal istilahnya semuanya miliknya Rasulullah SAW. Guru itu miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya istilahnya kan ini sudah diberikan madad kepada Rasulullah SAW sebagaimana di suatu ayat kita al-mama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi ujar Allah Subhanahu Wa Taala, aku mengutus engkau ya Muhammad untuk membagikan rahmat. Berarti kan sebenarnya ampun sedikit kita menjunjung tinggi kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudahlah kita semua adalah menikmati berkah sidin, ya kan? Menikmati daripada karunia yang diberikan, wujud apa mazharnya wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, jamaah walimatun nikah ya, walimatun nikah di rumah Pak Haji ini rahimakumullah. Kita kembali lagi pada saat hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tempat awalnya. Kita next lagi ya, kita tanggal 27 Safar bermacam-macam ya, sampai di situ ayat yang keluar asbabun nuzul tentang waja'ana min baini aydihim saddan wa khalfihim saddan faghshaynahum la yubsirun. Kemudian lagi Rasulullah SAW sudah terlepas daripada ancaman Suraqah, ya kan? Ancaman Suraqah ya, yang mana ingin membunuh Rasulullah SAW. Pada saat dijabat ya, cerita yang hampir saja tersembunyi dan tidak ada, dan insya Allah ya yang rahasia ibaratnya pernah baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selama 3 hari ya, tepatnya mungkin bertepatan yaitu adalah pada Rabu terakhir di bulan Safar. Rabu terakhir di bulan Safar posisinya, karena itu Rasulullah SAW itu mulai hijrah yaitu adalah pada hari Senin tanggal 27 Safar. Jadi hari bulan Safar itu jangan diambil pada siang dulu, meskipun Rabiul Awal itu tenang dingin. Artinya Safar itu adalah kuning, intabih, warning maksudnya ya. Tapi bukan selalu bulan Safar itu siang ya. Bahkan di bulan Safar kalau Ramadan dulu, para habaib dulu bahkan menganjurkan ibarat ketika hendak mulai perusahaan atau awal daripada pekerjaan di akhir bulan Safar lebih bagus, karena tabarokah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa itu kita ambil ilmu, bisa itu kita amalkan ya. Terakhir bulan Safar, karena baginda Rasulullah tanggal 27 Safar awal perjalanan hijrah. Setelah itu terjadi di dalam dua Nabi SAW dan Abu Bakar itu selama 3 hari. Setelah itu Rasulullah SAW Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan suatu musibah, yaitu adalah inya hendak dipatok oleh ular tanduk. Sekalinya dipatoknya juga ditapali lubang, dipatok ular tanduk batis kanan ya kan. Dipanggil namanya di ujung. Nah, kemudian ada lubang lagi di situ, ular hendak keluar, dipatok lagi oleh ular tanduk. Pada gempa ular tanduk di kobra, habis itu pulang. Sudah, ada kawai lagi ular tadi mana? Sekalinya racun ini naik kan. Kejadian ya istilah kata ya sepertinya arba mustamirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah jadi bulan Safar, karena gantungannya lagi ini kan saya pautan aja nih, ya pautan itu tak kait-kait aja. Lalu pada saat itu, ayo luar biasa Sayyidina Abu Bakar cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Apa aja bebas. Mulai pada saat subuh turun musafir, ya itu Sayyidina Abu Bakar buka belakang kiri kanan, menjagakan Rasulullah. Jadi Rasulullah mesti naik di belakang. Kata Rasulullah hati kita nyaman banget. Kalau bina dia diganggu orang apakah? Jadi kata dipanah, perasaan anak dipanahnya oleh Rasulullah, hendak dipanah Rasulullah ya daripada orang kafir Quraisy. Jadi dia sedang bakar ulun dulu panah. Sampai dia setuju sampai ular pun Sayyidina Abu Bakar juga mendorong batis. Setelah itu sampai di waktu Mbah Isa
ibarat kata waktunya yang bisa. Sayyidina Abu Bakar sudah masuk wisanya ular tadi masuk sampai ke air mata. Ini maulid, kisah maulid, kisah maulid lain, maulid lain. Kisah maulid panjang mana jadi kita bujur aja dari pokok maulid tadi sampai sore dari pokok tuntutan. Ini jangan lewat waktunya apa? Para hadirin rahimakumullah, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Setelah itu sakit. Bayang-bayang diikut ular, bisa sampai biru, mulai habang sampai biru, akhirnya kalau lagi menahan sampai titik baju mata sampai menetes menyentuh pipi mulia baginda Rasulullah SAW. Lalu terbangun Rasulullah. Karena apa? Rasulullah SAW pada saat itu posisinya lagi berabah di batang pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah gitu ya saudara. Lalu Rasulullah SAW berpander, "Hai Abu Bakar, kenapa ikam nangis? Ikam menyesal, ya kan? Ikam menyesal, Bakar." Ujar Abu Bakar, "Jauh benar wahai Rasulullah, masih kau pander lah. Bapak kenapa jadi ikam nangis?" Ya Rasulullah. Jadi Abu Bakar, "Tuna berarti selalu diikut takdung kiri kanan." Ini toh luar biasa. Bayangkan ikut takdung. Ular, kobra. Lalu pada saat Rasulullah SAW menyeru, "Wahai makhluk, ya kan, yang selainnya, barang siapa yang dia adalah," sabda Rasulullah SAW bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia kan. "Barang siapa yang dia telah menyakiti Abu Bakar, maka sama hasilnya adalah menyakiti aku." Maka ibarat kata Rasulullah, barang siapa yang dia itu adalah, kita adalah yang menzalimi Sayyidina Abu Bakar sama aja dengan menzalimi aku. Akhirnya Pak ular tadi itu Hawa keluar dan mengucapkan salam kepada Sayyidina Rasulullah SAW. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Jadi sampai diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ular tadi sekalinya Hawa pandir dengan bahasa yang fasih. Ayo. Jadi bunyi mudah apa? "Ja'ali da'watihil asjaru sajidatan tamsi ilaihi ala satin bila qadami." Pohon mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian lagi bebatuan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Ini ular mengucapkan salam. Sekalinya apa? Ular tadi siasat punya siasat, kemudian asal-usulnya ular tadi itu adalah ini gawian Nabiullah Musa dari sampai. Pada saat Nabiullah Musa berpanderan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa kallamallahu Musa taklima." Ya. Ujarnya Allah Subhanahu Wa Taala, "Aku ada misi kasih yang lebih afdol." Ya kan? Yang paling afdol, ya kan? Dari masanya awal masa sampai akhir masa. Nah itulah. Nah rupanya ular tadi itu mendengar dan mengerti panderannya si Nabiullah Musa dan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu takuya nama wujud Habibuna Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Allah Subhanahu Wa Taala, ujar Nabiullah Musa, siapa orang yang dipandahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah baginda Rasulullah SAW. An-Nabi inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah itu kisah. Setelah itu lalu ular ini penasaran asbab siapa? Asbab ini kebetulan di Arul Mustamir di bulan Safar tadi kejadiannya, ya kan? Yang kejadian dialami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ujar ular berdoa, "Ya Allah, berkat kekasih ini itu nah ulun jangan dimatikan dong, kecuali ulun melihat muha sidin." Itu asalnya, sebabnya kan riwayat itu begitu. Dan sudah itu artinya Sayyidina Abu Bakar diikut ular kadung. Nah, tapi sebenarnya nggak seperti itu juga. Sebenarnya hinanya ya kan, ada sebabnya. Karena ini ular ini hidupnya sudah 3.000 tahun. Artinya kayak ini hilang ular tuh ibarat kata ya hina ya kan. Ular tuh ngeri ya kan. Tapi berkat wujud Habibur Rasulullah SAW waktu bertahan hidup sampai 3.000 tahun. Coba bayangkan kita, alhamdulillah nggak minta, nggak minta dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW.
Mulai Rasulullah SAW bangun dari barzakh sidin, tiupan trompet pertama yang dicari kita. Sampai pada saat lewat Sirat, itu Rasulullah SAW kadang-kadang naik kendaraan sidin. Jadi para nabi-nabi itu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, jadi kendaraan-kendaraannya para nabi, para anbiya itu ya gambarnya seperti mimbar ya, mimbar Jumat itu. Nah, mimbar Jumat itu jadi situ nabi, jadi lewat menuju masing-masing menuju ke surganya. Nabi-nabi lain sudah jalan, sudah naik ke kendaraannya yang seperti mimbar Jumat itu. Sedangkan yang paling kosong mimbarnya baginda Rasulullah SAW. Jadi para malaikat ya Rasulullah ujar Rasulullah, enggak, aku kada akan naik kecuali umatku. Jadi terdahulu Rasulullah SAW. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, luar biasa Rasulullah sayang dalam kita dan kita diingatkan Allah. Ya kan? Sampai seperti penyanan begitu pula di berkahnya ya kan, sebelah sampai 3 tahun mendengarkan itu doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai ngerti ulang apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ada ajar Allah Subhanahu wa taala kena nyawa tetamu aja. Panjang umur ini kan tetamu aja melihat dikisahkan ular itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan pun ikut juga. Kayak itu kisahnya ulun hendak melihat wajah pian, ulun kada tahu ini adalah sahabat pian, maka ulun target hendak melihat wajah pian jerular. Inya melindungi, inya menutupi, saya ulun patok. Ya kan? Tutup lubang bis pusing, lubang kiri lagi dimasukinya, ditutupinya pulang mesin Abu Bakar, ulun patok pulang. Ujar ulang tadi. Ujar Rasulullah SAW, maka itukah kisahnya ayuh sudah ya kak, artinya ulun was sudah hidup ulun, lawas ulun menghadapi peribahasanya mulai Mesir timur, di sini timur rasa nyaman di sini, rupanya takdirnya tetamu di Jabal Sur itu tadi. Kemudian kita kawas sampat ya kak, di Jabal Sur ulun ya kak, insyaallah ya kak ulun proses hari Rabu ini Anda dapat labuh juga ya kan, dapat labuh ke Madinah, doakan ulun doakan pian juga ya, proses turun setelah Madinah 4 hari di sana, hanya ke Mekah hari Rabu ini insyaallah tanggal 12 ya. Jadi ulun doakan pian tolong doakan ulun juga mudahan terkoordinasi semua, kau fokus berataan, selamatkan berataan, ada gangguan, semua kita ngambil berkat wujud Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun di sana adalah tidak terkecuali daripada undangannya baginda Rasulullah SAW. Setelah itu udah percakapan apa yang terjadi dengan mukjizatnya baginda Rasulullah SAW, racun sehebat apapun ya sehebat apapun, sudah kirim salam, sudah mengucapkan salam siular kepada baginda Rasulullah, sudah bertemu langsung, sudah dijawab oleh Rasulullah SAW dengan salam hangat kepada sang ular itu tadi. Lalu mundur, setelah mundur, lalu tugasnya Rasulullah SAW adalah bagaimana kemuliaan daripada para sahabat Sayyidina Abu Bakar diobati oleh Rasulullah dengan mengucapkan kalimat sebagaimana di dalam sabda Nabi SAW. Kalau anggaring dibaca Qul falaq ya, surah Qul sampai Qul nas ya, lalu dibasahi sidin tangan sidin. Nah jadi dijapaikan sidin ke batisnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan pengobatan begitu apa yang padahal ini ada Rasul lain hanya ya kan. Jadi untungnya Sayyidina Abu Bakar ya sampai batisnya dijapai oleh baginda Rasulullah karena itu pengobatan dari seketika itu juga panasnya amping dan garing, dan lebih baik lagi batisnya daripada yang dulu. Nah, sampai di situ menurut riwayat kecantikan Rasulullah dan nurnya Rasulullah terjangkit kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena setelah hijrah sampai ke Kuba itu bingung melihat yang mana Rasulullahnya bisa menjelmakannya. Rasulullah SAW bisa menjelmakan daripada kelebihan, daripada anwar, daripada nur. Nah, para hadirin rahimakumullah,
oh hari ini Abu Bakar aja kan dulu atau Abu Bakar aja kan Sayyidina Abu Bakar aja kan ya aja kita sebutin ya kan yang namanya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman kita ketahui ini sampai bergelar Zunnurain memiliki dua cahaya. Itu bukan karena Sidin mengawini Ummi Kulsum atau mengawini Ruqayyah aja, kan dua anak Rasulullah SAW nih, Ruqayyah dan Ummu Kulsum ya. Jadi itu meninggal Ruqayyah pada saat bulan puasa. Ujar Sayyidina Utsman, ujar Rasulullah pada saat bulan puasa, ikam Utsmane tinggalnya jangan empat perang Badar. Ya, ujar Sayyidina Utsman, kenapa jadi bertiga? Itu anak-anak dari Dewi ikam Rasulullah, Ruqayyah dari anak-anak ikam dari dua, cukup dari dua. Oh ya kah, Haji Sayyidina Utsman lama gitu ya kah. Ada jadi empat perang Badar. Sahalnya sahalnya wafat pada saat perang Badar, bini wafat juga. Antum bisa Utsman siapanya keturun di perang Badar, pada Sayyidina Utsman perang Badar pada bulan. Nah, setelah itu hari raya puasa, bingung Sayyidina Utsman, hendak bahagia perang Badar menang, hendak sedih bini istri tercinta anaknya Rasulullah SAW wafat, bingung. Akhirnya Rasulullah SAW menikahkan Sayyidina Utsman dengan Ummu Kulsum. Jadi memiliki dua cahaya. Adapun Zunnurain yang lain, di antaranya daripadanya yaitu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Itu adalah orang yang tiap harinya mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Jadi ini memiliki dua cahaya, siang sekali, kemudian malam sekali khatam. Tiap harinya seperti itu Sayyidina Utsman, sehingga memiliki gelar Zunnurain. Kemudian pilihan ketiga Sayyidina Utsman bin Affan yaitu adalah Rasulullah SAW jikalau lewat, ya kan, sedikit lagi terakhir ya. Jikalau lewat Sayyidina Umar pernah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa biar amun kata Abu Ulun lalu biasanya Sayyidina Umar lalu biasanya, lalu andai kata Sayyidina Utsman lewat biar ini model kayak khusus pun toh model kayak segan toh, kenapa? Apa kelebihan Sayyidina Utsman? Jadi ujar Rasulullah SAW, mereka Abu Bakar segan, sedangkan para malaikat juga segan melihat Sayyidina Utsman apa lagi penjual demikian sampai gelar Zunnurain Sayyidina Utsman, yaitu adalah sidin bilanya dapat penghasilan langsung habis di bagian pajak sidin. Jadi lalu bergelar daripada Zunnurain dapat hasil sidin kan pedagang ulung, pengusaha ulung Sayyidina Utsman dapat. Jadi banyak aja sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya raya itu banyak, miliarder banyak. Ya di antaranya adalah Sayyidina Tolha, yang tadinya Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan lain-lainnya. Banyak cerita daripada tarikh dari para sahabat baginda Rasulullah SAW. Para hadirin dan kita berkah berataan yang terakhir. Doa ya, mudahan kabul hajat berataan, fakir, banyak minta halal minta ridho. Kalau Anda panjang dan penusuk sanubari ya, sekali lagi minta halal minta ridho ulun ya, di pribadi di pengantin tadi kita ulangi lagi doanya dan berkah jerah, berkat wujud Habibuna sallallahu alaihi wasallam ya kan. Di tangan beragama yang mudah dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Jadi pilihan pengantinnya yang bilanya sugih banyak zakatnya ya kan. Jadi kita minta ya Allah banyak akan zakat ulun ya Allah. Amunnya kami kau berzakat 1 miliar berarti duit di kami pasti 40 miliar. Jadi minta pintar merayu Tuhan. Kita merayu Tuhan ya Allah, minta duit ya Allah kasih duitnya. Tapi ya Allah ulun minta zakat yang banyak. Bukan kita anak zakatnya, kita kau zakat orang yang banyak. Kalau mau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan 40 kali lipat. Misalnya kalau tidak keluarkan zakat yang besar 1 miliar, duitnya itu 40 miliar. Itu salah satu ya kan. Ini di pernikahan biasanya itu yang terpenting. Masalah duit. Allah Subhanahu wa taala halan terito keluar dari baris ini dapat berkah baginda Rasulullah SAW. Amin. Kalau beralaman mudahan
dimudahkan yasir lana siratal Makkah Madinah berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna nazara ila wajhikal karim. Allahumma arzuqna nazara ila wajhikal karim. Allahumma arzuqna nazara ila wajhikal karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bijah Nabi Mustafa ya Allah bihaqqi wa man taqum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'at tajimi. Bihi huwal habibul ladzi tajassa wa tu'tiha min ahli wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Engkau boleh haji di dunia wa ukhrawiyah. Bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minkum. Paham.